Titus Flavius Vespasianus lahir pada tanggal 30 Desember 39 Masehi di Roma. Ia adalah putra pertama dari pasangan Vespasianus dan Domitilla. Keluarga Flavius bukanlah keluarga aristokrat Romawi pada umumnya, melainkan berasal dari kelas menengah yang kemudian naik ke lingkaran kekuasaan. Sejak muda, Titus telah menunjukkan kecakapannya. Pendidikan yang baik dan pengalamannya di lapangan tempur menempa karakternya menjadi seorang pemimpin yang tegas dan cerdas. Titus mendapatkan pengalamannya dalam militer dengan bergabung dalam berbagai kampanye di bawah komando ayahnya, Vespasianus. Puncak karir militernya terjadi saat dia memimpin pasukan Romawi untuk menumpas pemberontakan di Yudea, di mana ia akhirnya merebut dan menghancurkan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Setelah kematian Kaisar Nero dan periode kekacauan yang dikenal sebagai tahun 4 Kaisar, ayah Titus, Vespasianus, berhasil naik takhta sebagai kaisar. Titus menjadi tangan kanan ayahnya, membantu dalam mengelola kekaisaran dan menegakkan stabilitas. Setelah kematian Vespasianus pada tahun 79 Masehi, Titus menjadi kaisar. Meskipun masa pemerintahannya singkat, hanya 2 tahun, Titus dikenang sebagai pemimpin yang murah hati dan efektif. Salah satu ujian terbesar selama pemerintahan Titus adalah letusan dahsyat Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi yang menghancurkan kota Pompei dan Herculaneum. Titus merespons dengan cepat, mengorganisir bantuan, dan mengirim bantuan bagi para korban bencana. Tindakannya ini membuatnya sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. Selain itu, Titus meresmikan pembukaan Kolosium, sebuah monumen yang dibangun oleh ayahnya sebagai simbol kejayaan Romawi. Perayaan pembukaan yang meriah diadakan, menampilkan permainan gladiator dan pertunjukan megah lainnya yang memukau warga Roma. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Titus meninggal secara tiba-tiba pada 13 September 81 Masehi pada usia 41 tahun. Adiknya, Domitianus, naik takhta menggantikannya. Titus dikenang sebagai kesenangan umat manusia karena kebaikannya, kemurahan hatinya, dan kepeduliannya terhadap rakyatnya. Sejarah mengingatnya sebagai salah satu kaisar yang paling disukai dalam sejarah Romawi, seorang pemimpin yang tidak hanya menang dalam pertempuran, tetapi juga dalam hati rakyatnya. Titus Flavius, atau lebih dikenal sebagai Titus, adalah kaisar Romawi yang memerintah dari tahun 79 hingga 81 Masehi. Dia merupakan bagian dari dinasti Flavian yang didirikan oleh ayahnya, Vespasianus. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa penting yang berkaitan dengan Titus Flavius. Vespasianus, ayah Titus dan pendiri dinasti Flavian. Vespasianus menjadi kaisar setelah masa kekacauan yang dikenal sebagai tahun 4 Kaisar, 69 Masehi. Pemerintahannya menandai stabilitas dan pemulihan setelah periode perang saudara. Di kota Roma, pada tanggal 30 Desember 39 Masehi, lahirlah Titus Flavius Vespasianus, putra dari pasangan Vespasianus dan Domitilla. Keluarga Flavius bukanlah keluarga bangsawan, namun berkat usaha keras dan dedikasi Vespasianus, mereka berhasil meraih pengaruh di kancah politik dan militer Romawi. Vespasianus, seorang jenderal yang cakap dan strategis, memainkan peran penting dalam berbagai kampanye militer, termasuk perang di Britania dan penumpasan pemberontakan di Yudea. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan tegas. Titus, putra sulungnya, mengikuti jejak ayahnya di dunia militer. Sejak muda, Titus telah terlibat dalam berbagai operasi militer di bawah komando Vespasianus yang memberinya pelatihan dan pengalaman berharga. Pada tahun 66 Masehi, pecah pemberontakan besar-besaran di Yudea. Vespasianus ditugaskan oleh Kaisar Nero untuk memadamkan pemberontakan ini.
Dengan Titus di sisinya, Vespasianus memimpin pasukan Romawi menuju Yudea dan mulai menundukkan wilayah demi wilayah. Ketika Vespasianus dipanggil kembali ke Roma untuk menjadi kaisar setelah kematian Nero, ia meninggalkan Titus untuk menyelesaikan misi di Yudea. Pada tahun 70 Masehi, Titus berhasil merebut Yerusalem setelah pengepungan yang brutal. Penghancuran Bait Suci kedua menandai berakhirnya pemberontakan Yahudi yang mengakar. Keberhasilan ini mengukuhkan reputasi Titus sebagai seorang jenderal yang ulung. Kembali ke Roma, Vespasianus mengukuhkan dinasti Flavian dengan reformasi dan stabilisasi politik setelah masa kacau yang dikenal sebagai Tahun 4 Kaisar. Titus, yang setia mendampingi ayahnya, belajar banyak tentang pemerintahan dan kepemimpinan. Setelah kematian Vespasianus pada tahun 79 Masehi, Titus naik takhta sebagai kaisar. Meskipun hanya memerintah selama 2 tahun, ia meneruskan warisan ayahnya dengan bijak dan adil. Selama masa pemerintahannya, Titus dihadapkan pada bencana besar, yaitu letusan Gunung Vesuvius yang menghancurkan kota Pompei dan Herculaneum. Dalam menghadapi tragedi ini, Titus menunjukkan belas kasih dan kepeduliannya dengan mengirim bantuan dan upaya rekonstruksi bagi korban bencana. Selain itu, Titus meresmikan Koloseum yang dibangun oleh Vespasianus menjadi simbol kemegahan Romawi. Titus meninggal secara mendadak pada tahun 81 Masehi, meninggalkan kesedihan mendalam di hati rakyatnya. Di bawah bayang-bayang ayahnya, Titus Flavius membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang tidak hanya kuat di medan perang, tetapi juga bijak dan peduli dalam pemerintahan. Pengepungan Yerusalem 70 Masehi. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam karir militer Titus adalah pengepungan dan penghancuran Yerusalem selama Perang Yahudi Romawi pertama. Ini mengakhiri pemberontakan Yahudi melawan kekuasaan Romawi, dan penghancuran Bait Suci kedua menjadi peristiwa penting dalam sejarah Yahudi. Di tengah-tengah kekacauan politik dan pemberontakan di Kekaisaran Romawi, Titus Flavius Vespasianus, yang merupakan jenderal dan kemudian kaisar Romawi, sering dihadapkan pada ramalan dan nubuat yang beredar di antara rakyatnya. Banyak dari ramalan ini berkaitan dengan kehancuran dan perubahan besar yang menimbulkan kecemasan dan harapan dalam masyarakat. Selama periode sebelum Titus naik takhta, banyak nabi yang muncul mengklaim memiliki visi tentang masa depan Roma dan nasib para pemimpinnya. Beberapa di antaranya meramalkan keruntuhan dinasti yang berkuasa, sementara yang lain memprediksi kedatangan seorang pemimpin besar yang akan membawa kedamaian dan kemakmuran bagi kekaisaran. Ketika Titus memimpin pengepungan Yerusalem pada tahun 70 Masehi, dia berhadapan dengan para pemberontak yang juga dipengaruhi oleh nabi-nabi yang mengklaim bahwa Tuhan akan membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Namun, Titus dengan strateginya yang cerdas dan taktik militernya yang tak terbendung berhasil mengalahkan pemberontakan tersebut, menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan nubuat yang mampu menghentikan mesin perang Romawi. Setelah menjadi kaisar, Titus tetap memperhatikan ramalan dan nubuat yang beredar di kekaisarannya. Meskipun Titus adalah seorang pemimpin yang rasional dan praktis, ia tidak mengabaikan kekuatan psikologis dari ramalan-ramalan ini terhadap rakyatnya. Dia memahami bahwa kepercayaan dan harapan dapat menjadi alat yang kuat dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan kekaisaran. Namun, Titus juga berhati-hati dalam menghadapi para nabi yang dapat mengancam otoritas dan kedamaian kekaisarannya. Dengan kebijaksanaannya, dia menyeimbangkan antara mendengarkan aspirasi rakyat yang diungkapkan melalui nubuat dan mempertahankan otoritasnya sebagai pemimpin tertinggi Romawi. Melalui masa kekuasaannya, Titus berhasil membawa stabilitas dan kemakmuran bagi rakyatnya, sebagian dengan memperhatikan tanda-tanda zaman dan menavigasi melalui ramalan-ramalan yang ada. Sejarah mengingatnya bukan hanya sebagai seorang pemimpin militer yang ulung, tetapi juga sebagai kaisar yang bijak dalam mengelola kompleksitas budaya dan spiritual di bawah kekuasaannya.
Tahun 66 Masehi menandai awal pemberontakan besar oleh kaum Yahudi melawan kekuasaan Romawi di Yudea. Kaisar Nero yang gelisah melihat perkembangan ini mengirim jenderal andalannya, Vespasianus, ke wilayah tersebut untuk memadamkan pemberontakan. Vespasianus membawa serta putranya yang penuh potensi, Titus Flavius Vespasianus, yang kala itu telah dikenal sebagai seorang komandan muda yang berbakat. Pemberontakan di Yudea terus berkobar dan memuncak dengan pendudukan Yerusalem oleh para pemberontak. Kota suci itu menjadi benteng terakhir dan terkuat mereka. Dengan berbekal keahlian militer yang diwarisi dari ayahnya, Titus ditugaskan untuk memimpin pengepungan atas Yerusalem pada tahun 70 Masehi, sementara Vespasianus dipanggil kembali ke Roma untuk mengamankan takhta setelah kematian Nero. Pengepungan Yerusalem berlangsung selama berbulan-bulan. Tentara Romawi yang dipimpin oleh Titus mengelilingi kota, memotong jalur suplai, dan membangun tembok-tembok untuk menahan warga dan pasukan Yahudi di dalamnya. Kondisi di dalam kota semakin mencekam, dengan kelaparan dan penyakit merajalela di antara para penduduk dan pemberontak yang bertahan mati-matian. Meski menghadapi perlawanan sengit, Titus menunjukkan ketegasan dan strategi yang cemerlang. Setelah melewati berbagai rintangan, akhirnya pada bulan Agustus 70 Masehi, pasukan Romawi berhasil menjebol pertahanan kota dan masuk ke dalam Yerusalem. Pertempuran sengit terjadi di dalam kota, dan meski terdapat upaya dari beberapa pemimpin untuk bernegosiasi, Titus memerintahkan penyerbuan total. Bait suci kedua, pusat spiritual dan simbol kebanggaan Yahudi, tidak luput dari kehancuran. Api yang membakar menghanguskan bangunan suci itu, membuatnya rata dengan tanah. Pengepungan Yerusalem berakhir dengan kekalahan telak bagi pemberontak Yahudi, menandai akhir dari pemberontakan besar tersebut. Titus kembali ke Roma sebagai pahlawan yang dihormati. Meskipun tindakan kerasnya menuai kritik dari sebagian kalangan, keberhasilan dalam penumpasan pemberontakan ini mengukuhkan posisinya dalam sejarah Romawi. Dia diangkat sebagai kaisar setelah kematian ayahnya, Vespasianus, dan memimpin dengan tangan bijak dan hati yang peduli terhadap rakyatnya. Pengepungan Yerusalem oleh Titus Flavius adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Romawi, menunjukkan ketegasan dan kecakapannya sebagai pemimpin militer yang ulung. Ketika Vespasianus dipanggil kembali ke Roma untuk menegaskan haknya atas takhta, Titus diberi kepercayaan untuk memimpin pengepungan Yerusalem. Pemberontakan di Yudea telah mengakar kuat dengan orang Yahudi mempertahankan kota suci mereka dengan tekad dan semangat yang tak tergoyahkan. Pengepungan Yerusalem berlangsung lama dan melelahkan, menguji kemampuan militer dan kepemimpinan Titus. Dengan taktik yang cermat dan keberanian yang teguh, Titus berhasil mempersempit pengepungan, memotong jalur suplai, dan melemahkan pertahanan musuh. Kondisi dalam kota semakin memburuk dengan kelaparan dan konflik internal yang mengguncang para pemberontak. Pada akhirnya, pada tahun 70 Masehi, Titus dan pasukannya berhasil menjebol tembok pertahanan kota dan menguasai Yerusalem. Penghancuran bait suci kedua menjadi simbol kekalahan besar bagi orang Yahudi dan akhir dari pemberontakan yang berdarah itu. Meskipun begitu, Titus berusaha untuk bertindak bijaksana setelah kemenangan tersebut. Dia memperlakukan para tawanan dengan rasa hormat dan berusaha memulihkan ketertiban di wilayah yang porak-poranda oleh perang. Setelah kembali ke Roma, Titus mendapat sambutan sebagai pahlawan yang telah mengakhiri pemberontakan yang mengancam stabilitas kekaisaran. Namun, tindakan keras yang diambilnya di Yerusalem juga menuai kontroversi dan perdebatan, meninggalkan jejak sejarah yang kompleks dalam hubungan antara Romawi dan Yahudi. Titus kemudian menjadi kaisar dan berusaha mengukir nama yang lebih baik sebagai pemimpin yang bijak dan penyayang. Meskipun masa pemerintahannya singkat, Titus dikenang karena usahanya untuk menyatukan kekaisaran
setelah periode konflik dan krisis. Hubungannya dengan orang Yahudi tetap menjadi bab penting dalam sejarah, mencerminkan tantangan kepemimpinan di tengah-tengah perbedaan budaya dan agama yang mendalam. Kolosium. Titus meresmikan Kolosium, juga dikenal sebagai Amphitheatrum Flavium, yang mulai dibangun oleh Vespasianus dan selesai di bawah pemerintahan Titus. Pembukaan Kolosium dirayakan dengan permainan gladiator dan pertunjukan besar-besaran. Pada masa kekuasaan Vespasianus, Kaisar Romawi dari dinasti Flavian, dimulailah sebuah proyek ambisius yang akan menjadi salah satu monumen paling ikonik dalam sejarah dunia, Kolosium. Vespasianus, ayah dari Titus Flavius Vespasianus, ingin menciptakan sebuah bangunan megah yang tidak hanya menunjukkan keagungan kekaisaran Romawi, tetapi juga menjadi pusat hiburan bagi rakyatnya. Pembangunan Kolosium dimulai sekitar tahun 70 Masehi dan proyek ini dilanjutkan oleh Titus setelah Vespasianus wafat pada tahun 79 Masehi. Titus yang telah mewarisi tahta kekaisaran dari ayahnya memahami pentingnya Koloseum sebagai simbol kekuatan dan kemegahan Romawi. Saat konstruksi Kolosium hampir selesai, Titus mempersiapkan sebuah perayaan besar untuk meresmikan gedung amfiteater ini. Pada tahun 80 Masehi, Kolosium dibuka dengan meriah, diisi dengan serangkaian permainan gladiator, pertunjukan binatang buas, dan berbagai acara spektakuler lainnya yang dirancang untuk memukau warga Roma. Selama 100 hari, perayaan pembukaan Kolosium berlangsung dengan megah. Arena tersebut dipenuhi oleh ribuan penonton yang datang dari seluruh penjuru kekaisaran. Titus, yang duduk di tempat kehormatan, menyaksikan dengan bangga pertunjukan yang menampilkan keberanian, kekuatan, dan keahlian para gladiator. Tidak hanya itu, Kolosium juga menjadi tempat pertunjukan teater, pertempuran laut buatan, dan eksekusi publik, menjadikannya pusat hiburan multifungsi bagi masyarakat Romawi. Pembukaan Kolosium memperkuat posisi Titus sebagai pemimpin yang peduli dengan hiburan dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan menyediakan tempat bagi masyarakat untuk berkumpul dan menikmati pertunjukan, Titus berhasil menciptakan suasana persatuan dan kesenangan di kalangan rakyatnya. Kolosium menjadi simbol kejayaan Romawi dan bukti nyata akan kemampuan Titus dalam meneruskan warisan ayahnya. Kolosium tidak hanya menjadi tempat untuk hiburan, tetapi juga simbol kekuasaan dan kebesaran Romawi yang bertahan hingga saat ini. Melalui pembangunan dan peresmian Kolosium, Titus Flavius Vespasianus meninggalkan jejak abadi dalam sejarah, mengukir namanya sebagai salah satu kaisar yang membawa kemakmuran dan kebanggaan bagi kekaisaran Romawi. Letusan Gunung Vesuvius, 79 Masehi. Salah satu bencana alam terbesar pada masa pemerintahan Titus adalah letusan Gunung Vesuvius yang menghancurkan kota Pompei, Herculaneum, dan beberapa kota lain di sekitarnya. Titus menangani bencana ini dengan mengirim bantuan dan dukungan bagi korban. Tahun 79 Masehi menjadi momen penting dalam sejarah pemerintahan Titus Flavius Vespasianus. Setelah ayahnya, Vespasianus, wafat, Titus naik takhta sebagai kaisar Romawi. Sebagai pemimpin muda yang penuh semangat dan kebijaksanaan, ia berusaha meneruskan warisan ayahnya dengan memerintah dengan adil dan bijaksana. Namun, ujian besar menantinya di tahun pertama masa kekaisarannya. Pada tanggal 24 Agustus 79 Masehi, Gunung Vesuvius yang terletak di dekat Teluk Napoli meletus dengan dahsyat. Letusan ini merupakan salah satu bencana alam terbesar pada masa itu, menghancurkan kota Pompei, Herculaneum, dan beberapa kota lainnya. Kota-kota ini terkubur di bawah abu vulkanik, lava, dan gas beracun yang menewaskan ribuan orang dan meninggalkan kehancuran yang mengerikan. Ketika kabar tentang bencana tersebut sampai ke telinga Titus, ia segera mengambil tindakan.
Dengan hati yang peduli dan jiwa pemimpin yang tangguh, Titus mengirim utusan untuk menilai kerusakan dan mengorganisir bantuan. Ia memerintahkan pengiriman pasokan makanan, air, dan bantuan medis ke daerah yang terkena dampak. Selain itu, Titus memerintahkan pembangunan kembali kota-kota yang hancur, menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan rakyatnya. Respon cepat dan tindakan nyata yang diambil oleh Titus memperlihatkan kemampuannya sebagai seorang pemimpin yang tanggap terhadap krisis. Bagi rakyat Romawi, Titus bukan hanya seorang kaisar, tetapi juga pelindung yang setia dan murah hati. Dia memastikan bahwa bantuan yang cukup tersedia bagi para korban bencana, sehingga mereka bisa memulai kembali hidup mereka. Bencana Gunung Vesuvius merupakan salah satu peristiwa paling menonjol dalam masa pemerintahan Titus, yang menyoroti sifat kemanusiaannya. Sebagai seorang kaisar, Titus dikenang bukan hanya karena keberhasilan militernya, tetapi juga karena kepedulian dan belas kasihnya terhadap rakyatnya. Masa kekuasaannya yang singkat diwarnai oleh tindakan-tindakan yang menginspirasi dan berkesan bagi generasi berikutnya. Domitianus, adik Titus yang menggantikannya sebagai kaisar setelah kematian Titus pada tahun 81 Masehi. Domitianus melanjutkan beberapa kebijakan Titus, tetapi juga dikenal karena pemerintahannya yang otoriter. Titus Flavius Vespasianus dan Domitianus Flavius, dua bersaudara dari dinasti Flavian, adalah putra dari Vespasianus. Kedua saudara ini tumbuh besar di bawah bayang-bayang ayah mereka, yang merupakan seorang jenderal ulung dan kemudian menjadi kaisar Romawi. Namun, meskipun keduanya memiliki ikatan darah dan sejarah keluarga yang sama, perjalanan hidup mereka mengarah ke jalur yang berbeda. Titus, sebagai putra sulung, diberkati dengan kepercayaan ayahnya dalam berbagai urusan militer dan politik. Dia menunjukkan bakat luar biasa dalam pertempuran dan strategi yang memuncak saat pengepungan Yerusalem. Keberhasilannya di medan perang membuatnya populer di mata rakyat Romawi. Ketika Vespasianus wafat pada tahun 79 Masehi, Titus mengambil alih kekuasaan dan menjadi kaisar. Masa pemerintahannya yang singkat namun penuh kejayaan ditandai dengan kemurahan hati dan perhatian terhadap kesejahteraan rakyatnya. Di sisi lain, Domitianus, adik Titus, sering merasa berada di bawah bayang-bayang kakaknya. Dia menghabiskan masa mudanya dengan sedikit peran penting dalam pemerintahan ayahnya, yang membuatnya tumbuh dengan ambisi besar untuk membuktikan dirinya. Ketika Titus menjadi kaisar, Domitianus mendukung kakaknya, tetapi juga menantikan kesempatan untuk memimpin sendiri. Setelah kematian Titus pada tahun 81 Masehi, Domitianus naik takhta. Sebagai kaisar, Domitianus menunjukkan sisi pemerintahan yang lebih otoriter. Dia memperkuat kontrolnya atas senat dan militer, serta melakukan berbagai reformasi untuk memperkuat kekaisaran. Meski begitu, kepemimpinan Domitianus seringkali diwarnai dengan ketegangan dan konflik dengan para bangsawan dan senat, yang memandangnya sebagai penguasa yang terlalu ambisius. Hubungan antara Titus dan Domitianus mencerminkan dinamika kompleks antara dua saudara yang berada dalam posisi kekuasaan. Titus, dengan sifatnya yang lembut dan penyayang, meninggalkan kesan positif dalam sejarah, sementara Domitianus dikenal karena kepemimpinannya yang kuat namun kontroversial. Keduanya, dengan segala perbedaan dan kesamaan mereka, memainkan peran penting dalam membentuk wajah kekaisaran Romawi pada era Flavian. Titus diingat sebagai pemimpin yang cakap dan murah hati. Meskipun pemerintahannya singkat, dia dihormati oleh rakyat Romawi dan dianggap sebagai salah satu kaisar yang paling populer dalam sejarah Romawi.